Kita lanjutkan bab 3, bab laju reaksi. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang teori tumbukan. Teori tumbukan. Suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan atau tabrakan antar partikel saat reaksi. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan yang efektif saja yang dapat menghasilkan reaksi. Nah, sekarang tumbukan yang efektif itu yang bagaimana? Ada syaratnya tentunya. Syarat tumbukan yang efektif yang dapat menghasilkan reaksi. Yang pertama, tumbukan tersebut harus memiliki energi kinetik yang cukup, atau energi kinetiknya melampaui daripada energi aktivasinya, atau disingkat EA. Contoh misalkan, kertas tidak dapat terbakar pada suhu kamar, sekalipun di udara tentunya dia bertumbukan dengan oksigen. Yang kedua, membutuhkan arah tumbukan yang tepat. Dan yang ketiga, frekuensi tumbukannya harus cukup. Nah, apa yang dimaksud dengan energi aktivasi tadi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar menghasilkan tumbukan yang efektif atau yang menghasilkan reaksi. Jadi kalau diilustrasikan energi aktivasi, misalkan ada seseorang yang mau mendorong sebuah batu atau memindahkan sebuah batu melewati sebuah bukit. Maka orang tersebut membutuhkan energi minimal. Nah, yang setinggi bukit tadi, itulah energi aktivasi. Ya, kalau dilihat dari diagramnya, untuk reaksi eksoterm, ya energi aktivasi itu berarti energi dari preaksi sampai ke puncak. Sedangkan delta H itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi preaksi. Selisih produk dengan preaksi. Udah pernah dibahas di bab termokimia. Yang endoterm juga sama saja. EA itu, energi aktivasi itu berarti dari preaksi sampai ke puncak. Sedangkan delta H selisih produk dengan preaksi. Cuma beda di delta H-nya. Kalau endoterm, produknya lebih besar entalpinya daripada preaksinya. Karena kalau reaksi endoterm, delta H-nya positif. Semua reaksi, baik itu eksoterm ataupun endoterm, tentunya memerlukan energi pengaktifan. Nah, reaksi yang berlangsung pada suhu rendah berarti memiliki energi pengaktifan atau energi aktivasi yang rendah. Dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menurut teori tumbukan. Yang pertama, konsentrasi. Apabila konsentrasi diperbesar, maka frekuensi tumbukan bertambah atau lebih sering terjadi tumbukan karena jumlah partikelnya banyak. Jadi mudah untuk terjadi tabrakan. Ilustrasi, misalkan mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan? Di jalan yang sepi, lenggang gitu, atau di jalan yang padat atau ramai? Ya, ini jalanan yang sepi atau jalanan yang padat. Tentunya di jalanan yang padat akan lebih mudah terjadi tumbukan. Frekuensi tumbukannya akan sering. Ya, faktor yang kedua adalah luas permukaan. Makin luas permukaan bidang sentuh, tumbukan juga lebih mudah terjadi. Dan semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan. Ya, kalau digambarkan untuk pengaruh konsentrasi dan luas permukaan bisa dilihat di gambar sebagai berikut. Ya, yang sebelah kanan itu jumlah partikelnya banyak. Kemudian luas permukaannya juga besar karena ukuran partikelnya kecil. Maka jumlah tumbukan pasti lebih banyak yang kanan.
sehingga laju reaksinya lebih cepat, yang kanan. Faktor yang ketiga adalah suhu. Menaikkan suhu artinya memperbesar energi kinetik, sehingga jumlah atau fraksi molekul yang melampaui energi aktivasi bertambah. Nah, bisa dilihat dari diagram tersebut ya. Jadi di situ ada di sebelah kanan tuh EA, energi aktivasi. Nah, apabila suhu T2 lebih tinggi, maka terlihat di situ jumlah atau fraksi molekul yang melampaui energi aktivasi itu sebanyak Y2. Sedangkan pada suhu T1 yang lebih rendah, jumlah atau fraksi molekul yang melampaui EA hanya sebanyak Y1. Faktor yang keempat adalah katalisator. Katalis dapat mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi pengaktifan. Ya, kalau dilihat di gambar, energi aktivasi sebelum ditambah katalisator itu cukup tinggi, sedangkan yang setelah ditambah katalisator jadi turun energi aktivasinya. Sehingga energi yang diperlukan untuk terjadi reaksi tentunya lebih mudah karena energi aktivasinya jadi turun. Ya, ilustrasi tadi mendorong batu besar tentunya lebih mudah jika tanjakannya diturunkan. Berikutnya mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi adalah tahap-tahap yang dilalui suatu reaksi. Mekanisme reaksi menggambarkan detail reaksi atau urutan tumpukan hingga membentuk produk. Reaksi sederhana adalah reaksi yang berlangsung hanya satu tahap reaksi. Nah, sekarang di mana peranan katalisator? Katalisator dapat mengubah mekanisme reaksi dengan membuat tahapan reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga jadi lebih mudah untuk dilampaui tentunya. Ilustrasi kerja katalisator. Reaksi tanpa katalis, misalkan ada reaksi A plus B menghasilkan AB, lambat. Reaksi dengan katalis, A plus B mau menghasilkan AB yang sama. Tapi apabila ditambahkan katalis, jadi bisa berlangsung dengan cepat. Mekanisme reaksi dengan katalis, kalau diilustrasikan sebagai berikut. A bereaksi dulu dengan katalis, menjadi A katalis, berlangsung cepat. Kemudian A katalis bereaksi lagi dengan B, menghasilkan AB plus katalis lagi. Jadi dihasilkan kembali katalisnya, berlangsung cepat. Jadi kalau dijumlahkan A plus B plus katalis menghasilkan AB plus katalis ya. Jadi terlihat di situ A katalisnya di sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang sama, coret-coret ya, dihasilkan sebagai berikut ya. Jadi terlihat dari situ katalisator tentunya ikut bereaksi tadi dengan A, tapi di akhir reaksi ditemukan kembali. Jadi kerja katalisator dapat ilustrasikan seperti kerja mak comblang ya. Jadi kalau misalkan katakanlah ada gadis dan jejaka si A dan si B, misalkan yang sebetulnya saling jatuh cinta, tapi keduanya sulit untuk menyatakannya. Nah, di situ berperanlah si mak comblang ya, jadi penghubung antara si A dan si B. Tapi kalau setelah si A dan si B-nya udah jadian dan udah berpegang tangan, ya tentunya tangan si mak comblang nggak ikut dipegang tentunya dong, ya seperti itu. Berikutnya sifat-sifat katalisator. Yang pertama, mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah mekanisme reaksi yang dapat menurunkan harga energi aktivasi. Yang kedua, tidak mengalami perubahan yang kekal. Tadi dikatakan ikut bereaksi tentunya, tetapi ditemukan kembali pada akhir reaksi. Yang ketiga, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, tidak mengubah jenis maupun jumlah hasil reaksi. Dan yang terakhir, mempunyai aksi spesifik, artinya hanya dapat mengkatalisis satu reaksi tertentu. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan latihannya.